Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Sulestiani dengan NIM A1A323036 dari R001 Angkatan 2023 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menganalisis buku Hukum Pidana karya Dr. Haji Imron Rashid SHMH. Di sini pada buku Hukum Pidana ini ada 5 bab. Bab pertama yaitu ada pendahuluan, di mana bab 1 ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar hukum pidana, terus membahas konsep dengan jelas mulai dari definisi hukum pidana hingga sumber-sumbernya. Penulis menjelaskan tatanan hukum sebagai norma yang membentuk perilaku manusia. Menggunakan teori Carlson, ia secara efektif mengaitkan norma hukum dengan larangan dan kewajiban dalam masyarakat, menunjukkan relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini, hukum pidana dijelaskan tidak hanya sebagai kumpulan aturan yang melarang tindakan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat. Penjelasan ini sangat penting karena menyentuh aspek sosial dari hukum pidana. Lalu pada bab kedua yaitu ada asas-asas berlakunya hukum pidana, di mana asas ini dibagi menjadi 2, yaitu menurut waktu yang mencakup asas legalitas dan asas retroaktif. Lalu asas menurut tempat dan berlakunya itu mencakup asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal. Dengan begitu, pada bab 2 ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana asas hukum menentukan penerapan hukum pidana di dalam masyarakat. Lalu pada bab ketiga yaitu ada tindak pidana, di mana pengertian tindak pidana yang merujuk pada perbuatan diancam dengan hukuman dalam perundang-undangan. Penjelasan tentang istilah Staffbar Fate menjadi kunci untuk memahami konteks dalam hukum pidana. Dengan begitu, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Lalu di sini ada sifat melawan hukum dalam hukum pidana, yaitu ada melawan hukum material, di mana ini menyeratkan bahwa perbuatan yang dianggap salah oleh norma sosial masyarakat perlu diidentifikasikan lagi. Lalu yang kedua ada melawan hukum formil, yang ini merujuk pada ketentuan yang secara ekspektif dilarang oleh perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pada bab ketiga ada unsur-unsur tindak pidana yang mencakup adanya tindak pidana itu cukup umur, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Jadi itulah unsur-unsur dari tindak pidana. Lalu waktu dan tempat terjadi tindak pidana itu mencakup ada tempat, ada tempus delik atau mengacu pada kapan perbuatan tersebut terjadi, relevan untuk menentukan apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Lalu ada locus delicti yang menentukan area geografis di mana tindak pidana itu terjadi, yang akan mempengaruhi putusan pengadilan serta menegakkan hukum. Jadi di sini dijelaskan berbagai teori tentang terjadinya tindak pidana yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum pidana tersebut diterapkan secara praktikal. Lalu pada bab keempat yaitu ada pertanggungjawaban pidana. Di sini pertanggungjawaban pidana dapat dibagi menjadi 4 unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang pertama itu ada tindak pidana, yang itu adalah keberadaan suatu tindak pidana yang jelas dan adanya nyata. Lalu cukup umur, itu cukup umur dalam konteks hukum untuk bertanggungjawabkan. Lalu adanya kesalahan, terdapat kesalahan yang bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Lalu tidak ada alasan penghapusan pidana. Ini memastikan tidak ada alasan yang dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban. Jadi dari apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Lalu pada bab 5 yaitu sanksi pidana, di mana jenis sanksi pidana ini telah dijelaskan pada pasal 10 KUHP, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada
Pidana pokok yaitu mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Lalu yaitu ada yang kedua adalah pidana tambahan. Ini dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, lalu pengurangan putusan hakim. Dengan begitu jenis pidana ini dibagi menjadi dua. Lalu yaitu yang ketiga adalah penerapan sanksi pidana. Keputusan hakim dapat melakukan pertimbangan sangat dipengaruhi oleh ajaran tentang keadaan meringankan dan memberatkan atau memberatkan. Kondisi meringankan dan memberatkan ini dalam menimbang sanksi yang akan dijatuhkan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai kondisi yang mungkin terjadi dengan pelaku, lalu memberikan kesempatan untuk reformasi.